Kembali kami menyampaikan informasi pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumoindong untuk edisi minggu ini. Setelah melayani di Serui Kota, Yapen Selatan, Pulauan Yapen, Bapak dan Ibu Gembala kembali ke Jakarta untuk melanjutkan pelayanan di ibadah Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus atau DTP-Deksus Bareskrim Polri. Ibadah juga dihadiri oleh Brigjen Polisi Wisnu Hermawan Februanto selaku Dirtipideksus Bareskrim Polri. Iman sangat menentukan akan apa yang kita jalani. Yang membuat kita berani berkata tidak pada dosa adalah iman. Yang membuat kita disakiti tetap bisa tersenyum adalah iman. Iblis nggak peduli kita Kristen, iblis nggak peduli kita masuk gereja, sejauh kita tidak punya iman. Karena iman justru adalah kekuatan. Sama-sama bilang sama saya, imanlah kekuatan. Iman membuat kita berani berkata tidak pada sesuatu yang kelihatannya menyenangkan dan menguntungkan, tapi tidak benar. Iman membuat kita dapat tetap mengampuni orang yang menyakitkan dan mengecewakan kita serta mengkhianati kita, yang setuju katakan amin. Pak, rekan-rekanku, bapak-bapak polisi yang saya sayang dalam kasih Tuhan, ibu-ibu yang luar biasa di tempat ini, siapapun saudara yang sama-sama beribadah, ingat mujizat masih ada. Kalau engkau berada pada sebuah jalan yang kau rasa pusing, jangan stres. Anak Tuhan bukan gak ada masalah, anak-anak Tuhan masih ada mujizat. Pokoknya kita lakukan yang benar, kita lakukan yang baik. Yang kita sanggup, kita selesaikan. Anak Tuhan percaya, mujizat masih ada. Makanya Daud bilang begini, dulu aku muda, sekarang aku menjadi tua. Tidak pernah aku lihat anak cucu orang benar ditinggalkan. Berikan tepuk tangan yang meriah. Kami berseru hari ini berkata, tambahkanlah iman kami. Betul hari ini kami berkata, I love you Jesus. Betul kami berkata, Yesus aku mencintai engkau. Aku anakmu dan engkau segala-galanya bagiku. Tapi seringkali jujur harus aku akui. Aku seperti orang gak punya iman. Aku nekat. Aku menghalalkan segala cara. Aku kompromi dengan dosa. Aku emosional. Aku membalas yang jahat dengan yang jahat. Aku bertindak dan mengambil keputusan-keputusan yang keliru dalam hidup ini. Tetapi hari ini kami dengar firman Tuhan, dan itu sebabnya kami angkat tangan di hadapan Tuhan dan berkata, Tuhan tambahkanlah iman kami. Dalam ibadah ini kami mau mengingat sengsara Kristus dengan perjamuan suci. Biarlah hal-hal yang baik Tuhan mau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Ajarku mengenal hatimu. Setelah melayani di Bareskrim Polri, di kesempatan selanjutnya Gembala Jemaat dan Ibu Gembala melakukan pelayanan di Tasikmalaya dalam rangka ibadah ucapan syukur Hari Ulang Tahun Gereja Betel Indonesia yang ke-52. Bertempat di Gereja Betel Tasikmalaya, Jawa Barat, yang digembalakan oleh salah satu Dewan Pendiri GBI, yaitu Bapak Pendeta Dr. Julius Ishak MSc. Ku percaya GBI 52 tahun yang lalu berdiri bukan karena hebat, bukan karena ada orang-orang kaya, tapi GBI ada dari pendeta-pendeta biasa yang punya semangat dan pengurapan Tuhan luar biasa. Amin. Selama kita masih punya semangat, kita masih punya iman. Iblis gak peduli selama masih masuk gereja. Sejauh kita mulai kehilangan semangat, ada orang masih di gereja tapi sudah kehilangan semangat. Ada orang mungkin belum bercerai tetapi sudah kehilangan semangat. Ada banyak orang masih bekerja tetapi sudah kehilangan semangat. Hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, kita harus tetap semangat. Dan hari ini di ulang tahun Gereja Betel Indonesia ke-52, saya berani katakan, Gereja Betel Indonesia belum sempurna. Tapi satu yang kita selalu pastikan, kita selalu siap berubah. Makanya sampai hari ini, Gereja Betel Indonesia terus diberkati Tuhan, terus maju, terus lihat kemuliaan Tuhan, terus menjangkau jiwa bagi kerajaan sorga. Yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah. Dan GBI lahir bukan karena ada orang kaya yang mensponsorinya. GBI lahir karena ada pendeta-pendeta yang cinta Yesus dengan semangat yang menyala-nyala
ingin menangkan jiwa-jiwa bagi kerajaan sorga, ingin menanam gereja di mana-mana yang Tuhan percayakan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kuncinya adalah merasakan kebaikan Tuhan. Dipersilakan untuk menyalakan lilin ulang tahun secara bersama-sama. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kemudian juga pemotongan kue secara simbolis tentunya. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Penolong yang selalu setia. Pada keesokan harinya, kembali Gembala Jemaat melayani dalam ibadah ucapan syukur Gereja Betel Indonesia yang ke-52 bertempat di GBI Mekarwangi, yaitu Gedung Stairway from Heaven di Mekarwangi, Kecamatan Bodong Loa Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat, yang digembalakan oleh Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham sekaligus sebagai Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Sinode Gereja Betel Indonesia. Anak Tuhan mengimani makin lama makin baik. Kita bukan orang-orang yang suka menengok ke belakang. Betul, kita menghargai sejarah, tapi kita orang-orang yang bangga akan hari depan karena Tuhan melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. GBI tahun 70 itu hebat. Sama-sama bilang GBI tahun 70 itu hebat. Tapi saya percaya ke depannya akan lebih dahsyat bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah. Yeah. Kita tidak berdoa supaya Gereja Betel Indonesia tidak menghadapi badai, tetapi kita berdoa di tengah badai Gereja Betel Indonesia makin hari makin kuat, makin hari makin dewasa, makin hari makin menyenangkan hati Tuhan, dan makin hari makin jadi berkat, meluaskan kerajaan Allah di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Gereja Betel Indonesia adalah gereja yang percaya ada karunia-karunia Allah dan talenta buat setiap orang percaya. Makanya di Gereja Betel Indonesia tidak ada istilah rohaniawan dan orang awam. Di Gereja Betel Indonesia semua kita adalah pelayan-pelayan Kristus. Kalau orang tanya, kenapa GBI berhasil? Sebagian bilang, oh karena GBI terlalu bebas. Oh karena GBI begini, oh karena GBI begini. Sebagian yang udah kepahitan bilang, oh karena GBI pintar ngumpulin perpuluhan. Darah Yesus. Ada banyak orang pikir GBI itu seperti kayak warung jamu. Orang bawa perpuluhan dikantongin nama pendetanya, darah Yesus. Bagaimana gereja bisa maju kalau begitu? Emangnya di GBI tidak ada yang namanya bendahara gereja, tidak ada yang namanya bagian keuangan gereja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, rahasia besar kenapa GBI bisa bertumbuh, karena GBI percaya ada talenta, ada karunia dalam diri setiap orang. Setiap orang bisa melayani, setiap orang harus melayani, setiap orang tetap harus setia bagi kemuliaan Tuhan. Yang setuju berikan tepuk tangan. Oleh anugerah Tuhan Yesus pada 6 Oktober kemarin, Gereja Betel Indonesia telah berusia 52. Haleluya. Dan kita rayakan di Jakarta pada waktu itu. Dan saya percaya kita semua bekerja sama untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Betel Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Demikianlah informasi pelayanan Gembala Jemaat Pendeta Gilbert Lumuendong untuk edisi minggu ini. Mari kita terus dukung dalam doa agar pelayanan Bapak Gembala dan gereja kita selalu menjadi berkat dan semakin menjangkau banyak jiwa di seluruh Indonesia sampai ke ujung bumi. Doa kami, Tuhan Yesus memberkati.